Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Hari Chandra, di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Ada 5 hal yang membuat logika manusia non-aktif atau off. Dimana ketika logika kita sedang non-aktif, segala tindakan, perkataan kita akan terjadi secara otomatis. Dalam hal ini, sulit untuk kita kontrol. Hal yang pertama adalah pengulangan. Ketika kita melakukan sesuatu secara terus-menerus, akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, maka tindakan tersebut akan otomatis kita jalankan tanpa kita sadari. Jadi contohnya, ketika kita belajar sepeda, kita melakukan secara berulang-ulang setiap hari hingga mahir. Namun ketika kita sudah bisa bersepeda atau ketika kita sudah mahir bersepeda, kita akan melakukan naik sepeda akan secara otomatis tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengayuh sepeda, kita tidak berpikir lagi bagaimana mengayuhnya, menyeimbangkan sepeda, membelokkan setirnya atau stangnya. Kita tidak pikirkan lagi. Jadi sudah terjadi secara otomatis karena kebiasaan. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan kita ketika bangun tidur, kita langsung cek handphone. Misalnya kita melakukan hal tersebut setiap hari kita lakukan, akan menjadi kebiasaan. Tanpa kita sadari, ketika kita bangun tidur, kita langsung melihat atau mencek handphone kita. Jadi ketika menjadi kebiasaan, logika kita akan non-aktif. Hal yang kedua adalah keyakinan. Di mana keyakinan ini meliputi nilai-nilai yang ada dalam diri kita, nilai-nilai hukum, norma-norma masyarakat, norma-norma agama yang melatari kehidupan kita. Contohnya, ketika kita puasa di bulan Ramadan, berkaitan dengan keyakinan agama, dalam hal ini agama Islam, bahwa dengan keyakinan penuh, kita mampu menahan rasa lapar kita. Jadi mampu menahan rasa lapar kita. Padahal ketika hari biasa, kita sulit untuk menahan rasa lapar kita. Sehingga ketika kita meyakini itu suatu keyakinan yang kuat, maka logika kita akan non-aktif. Contoh lagi, berkaitan dengan nilai-nilai hukum yang ada. Ketika kita mengemudi kendaraan, kita mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam hal ini contohnya misalnya di traffic light, lampu merah. Karena norma hukum tersebut, ketentuan hukum tersebut, maka otomatis kita mematuhinya secara otomatis. Atau keyakinan diri kita terhadap sesuatu hal, misalnya maaf untuk yang suka merokok, kita yakin bahwa ternyata rokok bisa membuat kita nyaman, rokok bisa membuat kita kreatif, rokok membuat kita jadi tidak stres. Nah, keyakinan-keyakinan itu ketika berlaku dalam diri kita atau ketika aktif dalam diri kita, logika kita tidak jalan atau logika kita off untuk sementara. Jadi kita tahu bahwa misalnya merokok itu membahayakan kesehatan. Merokok itu misalnya ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, seperti itu logika-logika bahwa kesehatan, uang yang kita keluarkan itu tidak dianggap oleh logika berpikir kita. Sehingga kalau kita sudah meyakini bahwa rokok itu membuat kita nyaman dan senang, logika kita akan non-aktif. Ketiga, hal yang bisa membuat logika kita non-aktif adalah figur otoritas. Perkataan dari figur otoritas atau tindakan-tindakannya. Siapa sih figur otoritas tersebut? Ya kita, individu kita, mungkin kita sebagai orang tua. Kita memiliki figur otoritas terhadap anak kita, terhadap istri kita. Apalagi figur otoritas, orang yang mempunyai keahlian. Misalnya seorang dokter atau seorang psikolog. Mereka figur otoritas terhadap kedisiplinan ilmunya. Apalagi tokoh agama yang memiliki keahlian
dalam bidang agama, menjadi figur otoritas. Jadi contohnya, ketika seorang pemuka agama mengatakan sesuatu hal, dan kita yakini sebagai suatu kebenaran, maka logika kita akan non-aktif. Kita tidak pernah mempertanyakan apakah yang dikatakannya benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi figur otoritas. Atau kita sebagai suami gitu ya. Suami kita menasihati misalnya pasangan kita, atau istri kita menasihati kita sebagai pasangannya. Misalnya untuk ikhlas atau sabar. Karena kita tidak figur otoritas, atau suami atau istri tidak figur otoritas, maka tidak didengarkan. Tapi ketika yang menasihati atau yang memberikan wejangan adalah figur otoritas, dalam hal ini pemuka agama, kita akan mengikutinya. Atau demikian juga ketika kita disuruh untuk mengatur pola makan oleh pasangan kita, kita tidak menuruti. Tapi ketika seorang dokter mengatakan bahwa mengatur pola makan itu bagus buat kesehatan Anda, kita akan mengikuti nasihat dari dokter tersebut. Hal keempat, kemudian yang bisa membuat logika manusia nonaktif adalah berkaitan dengan emosi dan perasaan yang terlalu berlebih. Bisa kemarahan kita yang terlalu berlebih, bisa kesedihan kita yang terlalu berlebih, keinginan kita yang terlalu berlebih, perasaan cinta kita yang terlalu berlebih. Semua yang terlalu berlebihan akan menonaktifkan logika kita. Contohnya ketika kita jatuh cinta, kita bisa melakukan hal-hal yang di luar logika kita. Kita bisa mendatangi rumah yang kita cintai walaupun jaraknya berapapun jauhnya, di luar kota, apapun kilometer jauh, dan kita rela melakukan apa saja. Dan kemudian bahkan kita mengabaikan nasihat dari orang tua kita yang hidup dengan kita lebih lama. Karena saking cintanya kita terhadap seseorang tersebut, logika kita mati tidak mempertimbangkan baik dan buruknya. Kemudian apalagi contohnya ketika emosi berlebih, marah-marah. Ketika kita marah-marah, tentu tindakan kita sulit kita kontrol, di luar kontrol kita. Mungkin ketika kita marah-marah, kita bisa memukul orang atau memaki-maki orang. Logika kita tidak berfungsi. Bahwa sebetulnya ketika kita marah-marah atau kita memukul orang, kita bisa dituntut secara hukum jika kita melakukan hal tersebut. Kemudian logika lagi akan nonaktif, contohnya adalah ketika kita sedang sedih. Jadi ketika kita sedang sedih, misalnya contoh ditinggal oleh pasangan, logika tersebut juga akan nonaktif sementara. Atau ketika kita menginginkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan, logika kita juga akan off. Contohnya kasus investasi binomo kemarin. Karena kita punya keinginan lebih untuk bahagia, cepat kaya, logika kita tidak bermain di situ. Jadi dengan uang tertentu kita menghasilkan hasil yang maksimal dalam waktu yang cepat. Logika kita tidak bermain bahwa kalau kita berbicara tentang investasi, keuntungan lebih dari 15% harus kita pertanyakan. Jadi logika kita tidak berjalan karena keinginan kita ingin cepat kaya. Jadi tentunya ini penting buat sahabat-sahabat ASM untuk tetap memasukkan logika di dalam keputusannya. Kemudian hal kelima atau hal terakhir yang bisa menonaktifkan logika kita adalah terpesona. Ketika kita sudah terpesona dengan figur tertentu, maka logika kita akan nonaktif. Ya, hal-hal inilah yang terjadi pada fans musik garis keras. Misalnya bisa Slanker atau artis-artis Korea, BTS, Red Velvet, yang fans fanatik karena dia sangat terpesona dengan idolanya sehingga menonaktifkan logikanya. Sehingga semua perilaku atau semua perkataan yang dikatakan oleh idolanya tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran atau suatu yang tidak bisa dikotak-katik. Bagaimana ketika kita mengkritik sosok idola tersebut, mereka akan secara masif akan mengcounter, akan membenarkan
bahwa tindakan kita itu sebetulnya salah, bahwa idola mereka adalah sempurna. Nah, hal tersebut ketika kita terlalu terpesona dengan sosok figur tertentu, logika kita akan nonaktif. Atau kita kaitkan dengan pilpres sebelumnya, bahwa di mana ada tokoh A dan tokoh B, karena pesonanya, karena hal-hal yang disampaikannya membuat pengikut-pengikutnya atau fans-fansnya, fanatiknya, logikanya tidak bermain. Apa yang dikatakan calon A dianggap sebagai suatu kebenaran. Apa yang dikatakan calon B oleh fans beratnya, pengikutnya, sebagai suatu kebenaran. Dan ketika figur calon A berbicara, dianggap sebagai suatu hal keburukan bagi yang B. Atau sebaliknya, figur B berbicara, dianggap sebagai suatu keburukan dari figur A. Nah, ini betapa ketika kita sudah terpesona terhadap figur tertentu, logika kita akan non-aktif. Logika kita akan off. Ya, demikian materi dari saya hari ini. Silakan Anda memilih untuk menjadi logik atau tidak logik. Karena itu akan menentukan sikap Anda, akan menentukan perilaku Anda. Terima kasih. Jangan lupa untuk view, komen, share, dan tentunya subscribe channel ASM Mind Center ini demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.